Ija masuk. Oke, terus siapa lagi? Moti. Firly kenapa? Sakit. Sakit ya. Kalau Moti? Ada acara. Oke, kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan Firly juga lekas diberikan kesembuhan. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doanya, Hilal. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'inni rusli wa a'inni min syarri nafsi. Shadaqallahul azim. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya menyegarkan otak kalian. Oke ya? Ya, silakan kalian berdiri semua. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Ya. Dan putar, lunggu-lunggu, tangan digulung, bulan melingkar di pagar bundar, kanan kiri siap berdoa. Siap berdoa. Ya. Satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, semua sempurna. Satu, dua, tiga, bersiap berdoa. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kalian ya. Baik. Nah, kali ini sudah lebih fresh otaknya? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sebelumnya Bu Deni akan sampaikan bahwa tujuan layanan kita pada pagi hari ini adalah supaya kalian itu mampu memahami penyesuaian diri ya, dan membuat suatu keputusan dalam apa? Dalam memberikan atau pola pikir ya, dan memberikan pola pikir untuk menyesuaikan diri tentu saja terhadap lingkungan kelas dan juga terhadap teman sebaya kalian ya. Nah, bagaimana kalian? Sudah siapkah untuk belajar pada hari ini? Siap. Baik, kita akan memberikan materi tentang penyesuaian diri ya. Sebelumnya Ibu akan menayangkan terlebih dahulu PowerPoint tentang penyesuaian diri. Ya, penyesuaian diri seorang remaja. Bisa terlihat? Baik, bisa terlihat ya. Di sini ada beberapa hal ya tentang pengertian penyesuaian diri. Ada dilihat dari prosesnya, kemudian karakteristiknya, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penyesuaian diri seorang remaja, kemudian apa yang menjadi pemicu permasalahan penyesuaian diri remaja, kemudian implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan itu seperti apa. Nah, ini pengertian penyesuaian diri adalah proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu, nih perilaku seseorang ya. Jadi agar terjadi apa? Hubungan yang sesuai antara individu dengan lingkungannya. Ini di lingkungan kita nih yang kelas nih ya, di lingkungan kecil kita. Kemudian prosesnya itu lebih bersifat ke sepanjang hayat. Karena manusia itu terus-menerus berupaya untuk menemukan pencapaian kebutuhan atau keinginannya, di mana dalam prosesnya manusia mengalami tekanan dan tantangan hidup ya di sekelilingnya guna mencapai pribadi yang sehat. Kemudian
Nah ini ada karakteristik penyesuaian diri, baik yang secara positif maupun secara negatif. Ada loh, yang positif itu apa sih Bu? Yang negatif itu apa? Nah, penyesuaian diri yang positif itu contohnya penyesuaian dengan masalah secara langsung. Kemudian penyesuaian dengan melakukan penjelajahan. Kemudian penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba ya. Nah, yang salah yang seperti apa? Biasanya kegagalan di dalam melakukan penyesuaian diri secara positif itu dapat mengakibatkan individu itu melakukan penyesuaian diri yang salah. Ya, kok bisa ya penyesuaian diri ada yang salah? Nah, ada beberapa bentuk ya. Ada 3 bentuk dalam penyesuaian diri yang salah, yaitu defense reaction atau reaksi bertahan. Kemudian reaksi menyerang atau aggressive reaction. Ini lebih ke yang menyerang. Misalnya dia nggak mau tahu dengan urusan orang lain. Kemudian reaksi melarikan diri atau escape reaction. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses penyesuaian diri? Yang pertama adalah kondisi jasmania, yaitu struktur jasmania itu merupakan kondisi primer bagi tingkah laku. Maka dari itu dapat diperkirakan bahwa sistem saraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor yang penting bagi proses penyesuaian diri. Kemudian yang kedua, perkembangan kematangan dan penyesuaian diri. Dengan bertambahnya usia nih kalian nih ya, dari yang tadinya masih sekolah dasar, kemudian menjadi sekolah menengah pertama, yang tadinya roknya atau celananya masih berwarna merah, kemudian sekarang berganti menjadi warna biru, ya kan? Nah, dengan bertambahnya usia, maka kematangan untuk melakukan respon menjadi lebih baik dalam proses penyesuaian diri. Artinya kalian bisa lebih berpikir kalau ada suatu masalah. Ya, kemudian yang ketiga adalah penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Contohnya misalnya pengalaman, kemudian belajar, determinasi diri, ya, konflik dan penyesuaian, lingkungan juga sebagai penentu penyesuaian diri, ya. Kemudian kultural dan agama juga sebagai penentu penyesuaian diri. Paham? Paham. Nah, ini nih permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja, ya. Banyak sekali yang dipicu oleh sikap daripada orang tua. Benar apa benar? Benar. Benernya lemes sekali ya. Nah, contohnya misalnya nih, implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan ada. Dalam kaitannya dengan pendidikan, peranan sekolah nih. Sekolah nih pada hakikatnya adalah nggak jauh dari peranan keluarga sebagai rujukan dari tempat perlindungan jika anak didik mengalami permasalahan. Kalian di sini berapa jam? Misalnya dari 6:30 sampai jam 1:30, taruhlah ya. Berarti cuma berapa? 6:30. 6 jam ya? 6:30, 7:30, 8:30, 9. Nah, di rumah kalian lebih banyak waktunya, ya. Maka kalian harus lebih bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, kelas terutama, ya. Oke. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri. Ya, maka penyesuaian terhadap lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan itu membutuhkan proses yang cukup unik. Penyesuaian diri dapat diartikan adaptasi ya, ingat ya. Penyesuaian diri bisa diartikan adaptasi, konformitas, penguasaan dan kematangan emosional. Ya, nah proses penyesuaian diri yang tertuju pada pencapaian keharmonisan antara faktor internal dan eksternal sering menimbulkan konflik, tekanan, frustasi, dan berbagai macam perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Ya, nih kalian akan lihat video tentang bagaimana sih cara menyesuaikan diri. Ini jadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan jadi perhatian global. Jumlah kematian akibat bunuh diri di dunia mendekati 800.000 kematian atau 1 kematian setiap 40 detiknya. Ternyata, menurut sosiolog Universitas Gadjah Mada, Derajat Sulistyo Widianto, gagalnya beradaptasi bisa jadi salah satu penyebab utama depresi dan bunuh diri, oke? Kalau begitu, gimana caranya dong biar kamu gak gagal beradaptasi dengan lingkungan? Lingkungan baru, orang baru, dan budaya baru memang sering bikin kamu nervous dan berhati-hati untuk berkomunikasi. Tapi, meskipun susah bukan berarti kamu gak bisa melakukannya, bukan? Yuk simak lebih lanjut cara beradaptasi dengan lingkungan baru ala kreatif. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa buat di like, subscribe, dan share konten ini ke orang-orang yang kamu sayang ya. Siapa tahu mereka lagi butuh informasi ini. Ya, kalian perhatikan ya, ada beberapa cara untuk menyesuaikan diri. Ada cara yang bisa kamu praktikkan step by step-nya, oke? Pertama, kamu harus belajar mendengarkan orang lain lebih baik.
Pendengar yang baik dikenal akan lebih peka dengan situasi lingkungan di sekitarnya. Keuntungannya adalah kamu bakal lebih gampang menyatu dan diterima. Untuk menjadi pendengar yang baik, kamu perlu menguasai dua kunci utama. Pertama, kamu harus menunjukkan ketertarikanmu dengan apa yang sudah dikatakan lawan bicara melalui gestur tubuh. Selain mendengarkan sepenuh hati, kamu juga harus bisa memahami hal yang dibicarakan lawan bicaramu. Dalam hal ini, kamu bisa mengulang kembali isi pembicaraan lawan bicara dengan kata-katamu sendiri. Selain itu, kamu juga gak perlu ragu menanyakan ulang hal yang belum disampaikan dengan jelas. Setelah menjadi pendengar yang baik, kamu juga perlu membuat kesan yang baik di lingkungan barumu. Untuk membuat kesan yang baik, kamu bisa melakukan 9 cara berikut ini. Pertama, kamu harus memperhatikan bahasa tubuh dan kontak mata, gestur tangan, dan nadamu ketika berbicara dengan orang lain. Kedua, hindari komunikasi bertele-tele. Soalnya, bisa jadi lawan bicara kamu jadi gak paham dengan arah pembicaraanmu, atau malah jadi orang kurang dengerin karena bosan. Ketiga, kamu harus selalu ingat buat tetap sopan dan baik dengan siapapun. Ini hal wajar sih, memangnya siapa yang mau berteman dengan orang nyebelin? Keempat, biasakan untuk selalu menunjukkan empati dengan lawan bicaramu. Dengan berempati, kamu menunjukkan kalau kamu mendengarkan mereka dengan baik dan menghargai opininya. Kelima, cobalah untuk selalu berpikiran terbuka. For your information, keterbukaan pada komunikasi dengan orang yang berbeda pandangan denganmu bisa menciptakan percakapan yang jujur dan produktif. Keenam, sebelum dihargai orang lain, kamu harus menghargai mereka terlebih dahulu. Setuju? Dalam hal ini, kamu bisa menghargai orang lain dengan menjaga kontak mata dan mendengarkan dengan aktif. Ketujuh, kamu harus menunjukkan percaya diri saat berkomunikasi. Mengapa? Soalnya dengan percaya diri, kamu bisa lebih meyakinkan lawan bicaramu dengan hal yang kamu sampaikan. Kedelapan, kemampuan untuk memberi dan menerima respon dari orang lain juga kalah pentingnya loh. Kalau kamu di posisi sebagai pemberi respon, jangan lupa untuk memberikan respon jujur, memberikan apresiasi sekaligus saran yang diperlukan. Jika posisimu sebagai penerima, kamu harus mendengarkan pendapat mereka dengan seksama dan berterima kasih atas pandangan yang mereka berikan. Terakhir, kamu harus tahu media atau waktu yang tepat untuk membicarakan masing-masing topik. Misalnya, kalau kamu ingin membicarakan topik yang serius atau sensitif, akan lebih baik kalau kamu berkomunikasi langsung secara empat mata atau via telepon. Gimana ya? Kamu udah siap belum buat memulai komunikasi yang baik di lingkungan baru? Percaya deh, kemampuan beradaptasi lewat komunikasi ini bakal membawa kamu ke masa depan yang lebih baik. So, kamu harus tetap semangat untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi kamu ya, Dek. Oke, ya sudah. Setelah tadi kalian melihat tayangan materi tentang penyesuaian diri, kemudian tayangan video yang menyatakan bagaimana caranya agar kalian bisa menyesuaikan diri dengan baik-baik. Ada beberapa cara ya tadi ya. Sudah kalian lihat, sudah kalian pahami kan? Baik, sekarang kita berdiskusi, namun sebelumnya kita bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Masing-masing kelompok 5 orang. Silakan kalian bentuk kelompok, nanti akan Bu Reni berikan lembar tugas untuk kalian berdiskusi bersama. Ya, baik, silakan kalian berkelompok duduknya. Oke, sudah? Siapa sih lagi? Hilal. Kelompoknya Putra mana? Oke, kelompok Putra. Kelompoknya Adrian Sareza. Mana? Oke. Kelompoknya Bunga. Kelompok Hafiza. Kelompok Syahrul. Bukan lu. Perhatikan anak-anak, di lembar tugas itu ada beberapa pertanyaan, ya. Ada beberapa pertanyaan tentang penyesuaian diri. Silakan kalian diskusikan dengan teman dalam satu kelompok. Boleh kalian googling ya, searching boleh. Atau setelah kalian tadi melihat tayangan, kalian ingat-ingat tadi yang sudah kalian catat. Ya, silakan kalian tuangkan ke dalam lembar tugas kalian. Ya, Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya. Nanti setelah itu kita presentasi masing-masing kelompok, oke? Nih, kan nomor 4 ada di sini nih, nomor 4. Nah, nih. Nomor 4 nih. Nih. UBB Yureni Mas Asya. Langsung dibalik nomor 4. Ya. Langsung Yureni. Sini ya? Ya. Nah, ya, kalau ini jawaban nomor 10. Apaan sih mungkin dia? Nah, ya tulis dulu. Ini nomor 4 nih. Nomor 4 itu. Nah, iya aja lo. Nah, ya. Ini zaman nomor. Aja. Ada ya, nanti dibacakan ya. Oke. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang Bu Reni pengen tahu nih,
hasil dari diskusi kalian ya untuk masing-masing kelompok. Siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Yuk, ya silakan. Ya, Hilal. Oke, silakan maju. Yang lain menyimak ya dan menanggapi. Kalau kalian nggak setuju, sanggah saja ya. Oke ya, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Pertama ada Hafizah, kedua di kelompok saya ada Kesya, yang ketiga Indira, yang keempat Ibnu, dan yang kelima saya. Dan yang pertama, saya akan uraikan mengenai proses penyesuaian diri di lingkungan baru. Pengertian penyesuaian diri seorang remaja, proses dinamis bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Soal kedua, yaitu rincikan faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama, ada kondisi jasmaniah. Struktur jasmaniah merupakan kondisi primer bagi tingkah laku, maka dari itu dapat diperkirakan bahwa sistem saraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor yang penting bagi proses penyesuaian diri. Yang kedua, ada perkembangan atau kematangan. Dengan bertambahnya usia, kematangan untuk melakukan respon yang menjadi lebih baik dalam proses penyesuaian diri. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri, yaitu yang pertama ada pengalaman, kedua belajar, ketiga determinasi diri, yang keempat ada konflik penyesuaian, kelima ada lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri, yang keenam ada kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Langsung saja kita lanjut ke soal ketiga. Bagaimana caramu menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, terutama dengan teman sekelas? Yang pertama, jangan ragu menyapa lebih dulu. Oke. Yang kedua, perbanyak senyum. Oke. Yang ketiga, menjadi pribadi ramah dan masih banyak lagi. Oke. Lanjut ke soal 4. Hambatan apa saja yang kamu alami dalam proses penyesuaian diri? Hambatan yang pertama adalah konflik. Yang kedua, fisik. Yang keempat, kepribadian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, satu kelompok lagi. Ya, silakan satu kelompok lagi. Ya, Ersha. Oke, silakan Ersha. Gua agak grogi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memperkenalkan kelompok. Iya, gue kelompoknya. Pertama ada Iman Bujana, ketiga ada saya yaitu namanya Ersan ini, keempat ada Pak ini, kelima ada Pak Isyadir. Saya akan menjelaskan nomor satu uraikan mengenai proses penyesuaian diri di lingkungan baru. Proses penyesuaian diri di lingkungan baru adalah proses adaptasi sosial individu yang mempunyai ciri dapat menerima suatu kelompok, dapat menerima diri sendiri, dapat menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 2. Rincikan faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Pertama, kondisi jasmania. Kedua, perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. 3. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. 3. Bagaimana caramu menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, terutama dengan teman semasa. Pertama, jadilah terbuka dan lemah. Kedua, bersikap positif dan bersabar. Ketiga, kenali lingkungan sekolah. Keempat, cari teman sebaya. Nomor keempat, hambatan apa saja yang kamu alami dalam proses penyesuaian diri? 1. Kondisi fisik. 2. Kepribadian. 3. Proses belajar. 4. Lingkungan. 5. Agama serta budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari beberapa kelompok tadi yang sudah maju, apakah kalian semuanya sudah mengerti tentang penyesuaian diri? Oke, artinya apa penyesuaian diri itu? Kita berusaha bersikap mampu beradaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungan. Bagaimana dengan kondisi fisik misalnya? Misalnya kondisi fisiknya, Ibu, saya ini nggak punya teman. Saya malu Bu, karena saya itu berbadan kecil atau berbadan besar gitu kan. Ada yang seperti itu kan? Makanya kalian nih dalam satu kelas ini berusaha mampu menerima teman-teman sebaya kalian. Apapun kondisinya. Dan kalian harus bersikap ramah, betul? Murah senyum, smile ya kan? Ya kan, berikan senyummu pada semua orang, tapi berikan hatimu pada satu orang. Wow. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kalian. Oke ya, jadi tadi
kita sudah memberikan layanan bimbingan klasikal tentang topiknya adalah penyesuaian diri. Kesimpulannya, kita berusaha dan mampu menyesuaikan diri dimanapun kalian berada, ya. Menerima keadaan diri sendiri, itu intinya. Bersyukur, ya. Jangan merasa banyak kekurangan yang ada pada diri kalian, ya. Oke, nah sekarang marilah kita bersama-sama untuk berdoa, ya. Tapi sebelumnya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan, alhamdulillah ya. Jadi kalian paham ya, kalian nanti lebih banyak teman lagi, ya. Lebih bisa menerima keadaan apapun di lingkungan kelas. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan topik tentang stop bullying, ya. Stop bullying artinya perundungan, ya. Nggak mau kan ada yang dibully-bully? Nggak mau. Baik, nanti kita akan memberikan layanan tentang stop bullying. Baiklah anak-anakku semuanya, kita tutup saja acara kegiatan kita pada pagi hari ini, kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian masing-masing terlebih dahulu. Setelah kita tadi sudah berdiskusi bersama, ya, dan masing-masing dari kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan kalian sudah menanggapi, maka dapat ibu simpulkan bahwa manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan yang sudah mampu menyesuaikan diri. Namun penyesuaian diri terhadap lingkungan hidup, kemudian pertumbuhan dan perkembangan itu memang membutuhkan sebuah proses, ya. Jadi tidak langsung bisa menyesuaikan diri, semua butuh proses, ya. Dimana penyesuaian diri itu dapat diartikan sebagai adaptasi, ya, konformitas, kemudian penguasaan dan juga kematangan emosional. Baik anak-anak semuanya, untuk pertemuan selanjutnya, ya, nanti kita akan membahas materi tentang stop bullying, ya, tentang stop bullying. Kemudian marilah kita